Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Gambut, Nyai Hamid Ahmadi, beserta seluruh majelis keluarga dan keluarga Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Gambut, terutama yang hadir pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Baihaqi Samsuri beserta Lora As'ad, semua guru tugas yang dari Sidogiri dan Bangkalan. Tak lupa semua para dewan guru sekalian yang juga hadir pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini merupakan ada momen yang mungkin lebih harus kita kedepankan daripada momentum pemberian hadiah, yaitu pada malam hari ini di sebagian kalender, di sebagian tanggalan, pada malam hari ini sudah memasuki malam 1 Rabiul Awal. Di kalender yang lain ada yang tertera bahwa tanggal 1 Rabiul Awal jatuh pada malam esok atau hari Ahad. Namun di kebanyakan kalender 1 Syawal adalah hari Sabtu besok. Berarti kita pada malam hari ini masuk kepada bulan yang mana bulan ini tidak termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, namun bulan ini mulia tersendirinya karena di dalamnya lahir seorang yang istimewa, basyarun walaysa kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, para santriwan santriwati, para pengurus dan asatidz sekalian, mudah-mudahan perjuangan kita didasari dengan hati yang ikhlas dan tulus membantu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua diakui sebagai umatnya kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan terus mengalir deras terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan terutusnya beliau, dengan lahirnya beliau dan terutusnya beliau, kita insyaallah menjadi orang-orang pilihan sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sebagai kabar gembira untuk kita para santriwan santriwati,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar di dalam hadis ini, siapa orang yang memahami, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah masuk kepada golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ciri-ciri bahwa kita kelak menjadi penduduk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang kita berada di dalam satu taman yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman surga yang ada di dunia, yaitu Majlisul Ilm atau Hilaqut Dzikri atau Hilaqatud Dzikri. Yang disebut oleh Rasulullah Hilaqut Dzikri adalah Majlisul Ilmi, Majlisul Ta'lim, tempat belajar semacam ini adalah taman surga yang ada di dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua mengarah ke surga yang hakiki di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati rahimakumullah, pada malam hari ini adalah malam di mana Madrasah Miftahul Ulum sebentar lagi akan menganugerahkan hadiah-hadiah untuk santri-santri yang berprestasi. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh madrasah ini menjadi khas, bahwa santri yang mendapat hadiah pada malam hari ini betul-betul santri yang menjadi tauladan dalam segala-galanya, wabil khusus dalam akhlak. Dan siapa saja yang akan mendapat hadiah, tentunya ini menjadi misterius untuk kita semua selagi belum dibacakan siapa yang juara di kelas sifir sampai kelas 6 bahkan sampai senawiyah, dan di kelas atau di madrasah putri mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Tentunya semua sudah ada datanya dan saya sendiri sudah tahu orangnya. Nanti akan dibacakan. Namun yang ketepatan nanti mendapatkan hadiah atau berprestasi, jangan sampai prestasi Anda dirusak dengan satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat ini bisa merusak akhlak kita, bisa merusak keilmuan kita, bahkan bisa menghilangkan segala pengetahuan kita. Apa itu? Sifat yang pernah dibenci dan dipakai oleh satu makhluk Allah yang sangat dilaknat oleh Allah, yaitu iblis, laknatullah ta'ala alaihi, yaitu sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu apa? Sombong itu apa? Hah? Ada santri yang tahu apa itu sombong? Kalau tahu nanti dapat hadiah. Angkat tangan yang tahu apa itu sombong. Hah? Hah? Beda sing angka beda sinten napa keng gentel jedek taun. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batirul haq wa ghamtun nas. Ada dua ciri-ciri daripada sombong yang apabila terdapat di dalam diri seseorang, maka dipastikan orang itu telah berada di garis yang dilarang oleh Allah, yaitu sifat sombong. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama sifat sombong itu adalah batirul haq. Santri yang berprestasi sombong dan tidaknya bisa dilihat yang pertama
masih taat apa tidak kepada peraturan pondok pesantren. Yang kedua, masih nurut apa tidak kepada para guru-gurunya. Jika para santri ini masih nurut dan patuh kepada peraturan pondok, maka telah aman dari satu ciri-ciri sifat sombong, yaitu batirul haq. Apa batirul haq? Tidak mau diajak kepada jalan yang lebih baik. Tidak mau dinasehati, ini termasuk ciri-ciri sombong. Tidak mau diperbaiki, tidak mau untuk diberi nasihat. Ini yang pertama perlu kita hindari bersama. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat sombong. Jadi masalah juara, alhamdulillah bagi yang berprestasi, dan itu bukan sombong namanya selagi tidak melanggar daripada garis ciri-ciri yang pertama tadi. Bagus, saya apresiasi luar biasa kepada santri yang berprestasi. Mudah-mudahan ilmu kalian menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang kedua, ciri-ciri sombong yaitu ghamtun nas, meremehkan orang lain. Selagi yang juara ini tidak meremehkan teman-temannya, maka telah aman dan mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Sudahlah, tetaplah kalian walaupun pikirannya setinggi langit, tapi hatinya harus harus selalu istiqomah, bersifat tawadhu, merendahkan diri. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang hebat kelak di masyarakat. Tidak usah meremehkan yang tidak juara. Yang juara itu anugerah, kemampuan, kecerdasan, semata-mata anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan perjuangan daripada doa orang-orang tua kita yang ada di rumah. Karena kalian di sini di dalam menghadapi ujian yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, tentunya orang tua kalian, bukan hanya kalian, orang tua kalian itu juga serius dan konsentrasi di dalam menghadapi ujian anak-anaknya. Dan saya tahu perjuangan orang tuanya ketika anaknya melaksanakan ujian di pondok. Yang pertama, orang tuanya itu selalu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya mampu dalam melaksanakan ujian dan nilainya baik. Pasti setiap orang tua pasti melantunkan doa itu. Yang kedua, tanda keseriusan orang tua kalian mencarikan biaya untuk memenuhi kebutuhan ujian, yakni apa itu namanya? Kenapa? Iuran. Membayar iuran ujian itu sebesar 40.000, dan itu insya Allah terus istiqomah sampai IMDA kedua. Kita akhirnya petoron college 40.000. Mahal enggak itu? Enggak mahal, murah. Yang terpenting dengan 40.000, ayo kita perjuangkan belajar li'i'la'i kalimatillah. Semoga ilmu kita berkah. Murah 40.000. Andai kata ilmu itu bisa dibeli, maka orang-orang kaya itulah yang paling alim di dunia. Namun sayang ilmu itu tidak bisa dibeli. Namun ayo kita ikhlaskan untuk perjuangan kita. Semua biaya-biaya yang kita laksanakan, yang kita berikan, yang kita bayar, laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Semoga itu menjadi wasilah ilmu kalian menjadi 40.000 murah, karena santri semua tidak ikut memikirkan hal itu, yang bayar orang tua di rumah. Di IMDA kedua nanti berapa? Ya tetap istiqomah 40.000. Karena kemarin dan tahun sekarang merupakan tahun yang pertama kenaikan ujian. Karena tahun kemarin itu saya ingat ujian itu 35.000
Dan itu bahasa Inggrisnya tak mendeng. Ya. Tak mendeng. Bahasa Cinanya tak mendeng, Jong. Ya. 35 ribu ini tidak cukup untuk administrasi segala-galanya dari awal sampai akhir. Pembagian hadiah ini tidak cukup 35.000 dan kami naikkan 5.000, dan seharusnya dari uang ujian ini, karena kalian menggunakan fasilitas pondok, mencetak soalan itu menggunakan komputer, seharusnya daripada uang iuran ini seharusnya ada yang disisihkan untuk ekas pondok pesantren Syekhona Muhammad Holil. Namun di angka 35.000 kemarin, jangankan memberikan ekas, untuk biaya bahkan untuk pemberian hadiah saja tahun kemarin itu tidak cukup. Harus mengambil daripada ekas pondok pesantren. Dan alhamdulillah kami kontrol keuangan kemarin di iuran 40.000 aman dan masih belum memberikan kas. Intinya masih aman gitu aja. Jadi aman itu dalam artian untuk pembiayaan sampai pemberian hadiah cukup, namun tidak ada kelebihan untuk kas pondok. Tapi nanti di IMDA kedua saya harap ada kelebihan untuk diberikan kepada kas pondok, karena memang di IMDA pertama ini pembiayaannya lumayan agak tinggi karena harus membeli alas ujian. Nanti di IMDA kedua alas itu sudah tidak dibeli lagi karena sudah dibuatkan di IMDA yang pertama. Para santriwan santriwati rahimakumullah. Kemudian yang tidak juara, ya tak usah kecil hati. Karena saya tak juara aja. La talumannakum illa nafsakum. Jangan menyalahkan siapa-siapa yang tidak juara kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena kadang-kadang yang tidak juara memang IQ-nya rendah, maka itu ujian dari Allah. Mudahan walaupun keilmuan kita sangat rendah, mudah-mudahan dengan akhlak yang tinggi kita menjadi orang hebat kelak nanti. Yang kedua, yang tidak juara itu karena memang tidak ada semangat. Yang tidak semangat di pondok pesantren ini karena satu alasannya. Kalau saya perhatikan santri yang tidak semangat belajar di pondok ini, alasannya satu. Apa itu? Hilang jati diri mondoknya. Hilang tujuan mondoknya. Apa tujuan utama mondok ini? Nah, itu yang harus kita benahi. Tidak harus saya jelaskan kembali. Tujuan mondok itu nanti belajar kepada gurunya di kelas masing-masing, karena di sini sudah berkumpul semua para guru-guru, para wali kelasnya sudah ada di sini. Nanti tanya kembali, perbaharui kembali, hanyari kembali niat dan tujuan mondok ke pondok pesantren ini, supaya kita ke depannya semangat dan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini mungkin masalah juarawan dan sudah lazim setiap tahun diberikan hadiah di pondok pesantren Gambut ini 3 kali dalam setahun. Dan alhamdulillah sekarang pemberian hadiah yang pertama di IMDA awal bertepatan dengan bulan Rabiul Awal menjelang, insyaallah kalau sampean mau, menjelang pulangan. Ya. Kalau kemarin saya waktu mengisi pengajian di Pondok Putri itu, bahwa Pondok Putri itu ketika disuarakan masalah pulangan itu sangat semangat dan antusias sekali. Bahkan saking antusiasnya, saking semangatnya santri putri itu, ada sebagian
santri putri itu sudah menetapkan pulangan sekian hari jalan. Bahkan dengan hari-harinya sudah ditentukan. Ini kalau ibarat kalian itu pemain sepak bola, maka kalian sudah kena upgrade karena offset sudah. Dan tidak perlu risau, tidak perlu sedih sehingga kita gagal fokus belajar. Karena apa? Pulangan ini kalau toh memang ada, tidak usah dipikirkan terlalu dalam, karena pulangan ini akan datang sendiri. Tapi kalau ilmu yang kita sedang perjuangkan sekarang, kalau tidak sungguh-sungguh, ilmu ini akan hilang begitu saja, tidak akan datang begitu saja. Oleh karena itu, dalam beberapa hari sebelum pulangan, saya minta kepada santri harus tetap fokus, konsentrasi dalam belajar dan sekolahnya ke depan sampai pulangan datang sendiri tanpa dipikirkan. Itu karena datang cipit ya mulia, tak usah pikir terlalu dulu. Kalau saya kemarin, kemudian ketika saya kemarin itu mengisi pengajian di Santri Putra, ternyata Santri Putra ini ketika dibicarakan tentang pulangan itu, ya ada, ya gak ada, ya ada. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk Santri Putra. Jadi Santri Putra Gambut ini sangat keren sekali. Tapi umpamanya dihabiskan bujuran, kuliah nangis kapji. Karena apa? Karena saya tahu ada ya, gak ada ya, itu modus itu. Kenapa? Saya sendiri, kenapa? Karena saya sendiri dulu juga memikirkan pulangan. Bahkan Santri Gambut tak boleh mikir. Jadi saya gak percaya ya. Gimana Santri Putra ini? Masih mau enggak pulangan? Tak kau petat. Kemudian mengenai pulangan, karena memang sudah kami bicarakan dengan pengasuh dan sudah diiyakan. Oleh karena itu, pulangan ini sebenarnya bukan sekedar istirahat di rumah dan bersenang-senang, namun pulangan ini diadakan, ingatlah, karena tadi itu sekarang ini bulan melebihi bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah, melebihi bulan Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan bulan Ramadan pun kalah dengan bulan Rabiul Awal, karena di dalamnya ini ada orang yang sangat istimewa dilahirkan, sehingga pondok-pondok dimanapun rata-rata mengadakan pulangan. Supaya apa? Supaya santri bergembira bersama dengan orang tua dan keluarga, maulidan di rumah. Tahun ini ngune roman geng tak mulut. Oleh karena itu, pondok pesantren yang pertama memberikan izin pulang ini karena atas dasar supaya kita bahagia bersama, bergembira bersama dengan keluarga,
atas kelahiran satu anugerah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kemudian Allah di dalam ayat yang lain menyatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ketika rahmat Allah diturunkan, lebih-lebih rahmat tentang lahirnya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka hendaknya kalian harus bergembira, berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Karena apa? Laula Muhammad, andai kata tidak ada Nabi Muhammad, la halakna, justru niscaya kita semua akan celaka karena akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tanpa ajaran Nabi Muhammad, tanpa ajaran aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, kita semua isna akan hidup, kita isna akan hidup kal bahaim, seperti hewan yang tidak tahu arah dan aturan. Hewan itu bagaimana? Yalah celing ajam je, makin mengguni kerep deh. Coba celing goceng ya, makin ada langker apa tompak deh. Arab ya polan tak di aturan jeruah, polan tak ada pak ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan kita adalah santri, lebih-lebih santri, bukan santri SMP, bukan santri SMA, tapi kita santri pondok pesantren yang harus kita tampilkan. Tujuan yang kedua, dipulangkannya santri supaya bisa mewarnai masyarakat, supaya mewarnai pelajar-pelajar yang bukan pesantren. Tampilkan akhlak yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kalian. Amalkan ilmu kalian yang diberikan oleh gurunya. Walaupun mondok dari awal tahun hanya beberapa bulan, saya yakin sudah ada yang didapat dari pondok pesantren ini. Oleh karena itu jangan kecewakan oleh orang tua kalian. Tampilkan akhlak yang terbaik, tampilkan akhlakul karimah kepada keluarga, lebih-lebih kepada orang tua. Siap semua? Siap membahagiakan orang tua? Mari jujur. Saya akan data tentang santri, walaupun dengan cara tidak detail saya akan data. Siapa saja santri yang mengecewakan pondoknya, yang mengecewakan guru-gurunya, yang mengecewakan orang tuanya di pulangan nanti yang diberikan oleh pondok ini, saya akan catat namanya, saya akan kurangi nanti pulangannya di bulan Ramadan. Oleh karena itu bukan saya mengancam kalian, ini semua tekanan supaya kita sesuai dengan harapan orang tua dan baginda Rasulullah selaku uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di bulan Maulid ini ayo kita tampilkan akhlak yang terbaik, karena di bulan Maulid ini dilahirkan orang yang terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini tujuan Nabi Muhammad, yang pertama diutus, dilahirkan untuk memperbaiki akhlak, yang kedua untuk mengajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan santriwati rahimakumullah, kemudian ulangan seperti biasa. Kalau memang nantinya sudah pulangan, waktunya santri putra yang memakai seragam sebagaimana mestinya, seharusnya tepak pegedih tuli galak. Karena apa beda mana sekolah ya, tak seragaman, tak tahu ada seragam. Jual kan, pegedih apa beda. Pokok kapan mulian kudu seragaman. Baik santri putri ataupun santri putra, namun santri putri yang masih belum mendapatkan seragam yang hijau, sebiru ini, yang belum dapat seragam yang biru,
Ya maka pulangnya itu pakai seragam yang putih, karena yang putih itu insya Allah sudah punya semua. Bila je ni taklum tetap. Dua masa. Mana Samsul? Jadi kibet lagi, saya tak detik seragam. Banyak. Berdesi detik. Santri baru ada yang sudah jadi seragam yang biru. Belum semua. Tak usah laporan, tak usah laporan ke rumah. Tinel apa jantung begini. Iya, jangan sampai dibuat alasan gagal mondok sampai menjadi aduan pondok dengan orang tua. Tak usah. Apapun yang sampean sekarang, yang penting mondok dulu. Karena santri itu keren, ya. Santri harus selalu di depan. Bukan Honda yang di depan, bukan yang Maha, bukan janda yang di depan. Tapi yang selalu di depan adalah santri. Harus selalu di depan. Akhlaknya, khususnya akhlaknya. Kemudian saya minta kepada para wali kelas yang ada sebelum pulangan tiba agar diberi tugas untuk nantinya di rumah itu tidak terlalu kosong, supaya tidak terlalu kosong, tidak terlalu nganggur, tidak terlalu banyak dibuat main HP. Oleh karena itu para wali kelas yang ada, mulai dari kelas 1 sipir sampai kelas 6 senawiyah, semua serentak supaya diberi tugas-tugas sekiranya di rumah itu ada kegiatan yang positif yang dilihat juga oleh orang tuanya. Dan kemudian apa yang sudah menjadi istiqomah dilakukan di pondok, terutama seperti sholat duha, agar tetap dilakukan di rumah masing-masing, karena orang tua kalian itu ingin mendapatkan buah daripada ilmu kalian. Karena apalah artinya kalian mondok mempelajari banyak kitab kalau orang tuanya tidak diberikan buahnya. Yang orang tuanya harapkan dari mondok kalian belajar kalian, orang tuanya itu ingin juga merasakan manisnya buah daripada ilmu kalian. Karena apa itu buah ilmu itu adalah pengamalan yang harus kita lakukan juga di rumah masing-masing. Jadi seperti duha, kalau sudah yamun cuma jelap nih lapki pakai habis sholat duhur masih sholat duhan. Apa? Nak, sholat apa kamu nak? Jam 2:30. Takut santri baru ini nanti kurang paham. Saking semangatnya mengamalkan ilmunya, 2:30 masih sholat duha. Salah itu. Ya, duha itu ya pagi sampai duhur. Nah itu. Malam yang biasa bangun, ayo di rumah supaya adik-adiknya sampean, saudara-saudara sampean itu tahu inilah santri. Kalau malam selalu bermunajat, berbisik-bisik dengan Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Ta'ala, Allahu Rabbi Azza wa Jalla. Siap tangi malam. Munggoro kami, munggoro keng jaga kami, ya jaga kami. Apa jeng, mun jaga apa jeng. Ibu letak jaga niat, yang penting niatul mu'min khairun min amalihi. Yang penting kita sebelum tidur sudah niat tahajud, insya Allah sudah dapat catatan tahajud semuanya. Tapi jangan malam kalau kengan niat, itu malam. Keng congo-congo malaikat. Cek congo-cuan malaikat.
jaga yang kerontara kami, tedung boleh, cuma malaikat. Kemudian terakhir, jadi sekali lagi kepada para wali kelas agar murid-murid ini supaya dapat berkah, supaya dapat pahala tadi itu, supaya ada ibadah yang diberikan, tugas-tugas. Jangan merasa ditekan. Santri itu kalau diberikan tugas oleh gurunya jangan merasa ditekan, disiksa. Niatkan ini adalah syafaqah, tanda kasih sayang para wali kelas kalian, karena ingin memberi tugas sebagai ibadah yang nantinya insya Allah menjadi berkah dan pahala kepada kalian semua. Kemudian kapan itu pulangan? Pulangan ini sesuai tadi sudah kami tahqiq kepada pengasuh dan sudah diiyakan, pulangan akan jatuh pada hari Sabtu. Kemudian coba perhatikan lagi, konsentrasi. Jelingga gula boleh. Jangan lihat ke lainnya, lihat saya. Kemudian tadi saya membacakan satu hadis separuh, saya bacakan yang lain. Ciri-ciri orang penduduk surga, ahli surga, ciri-ciri orang yang dikehendaki mendapatkan anugerah dari Allah adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Berarti santri itu harus berterima kasih, mun perlu nangis kering Tuhan. Asakelangkong anishkurli wali walidayya. Kita harus banyak berterima kasih kepada Allah dan kedua orang tua, karena dengan dimondokkan ini kalian telah dibelikan karcis surga. Bisa dilihat ciri-ciri penduduk surga yang mau mondok itu. Adapun orang yang tidak mau mondok, yang tidak mau belajar, apalagi gagal, masih baru daftar di awal tahun mau berhenti, atau sudah dapat 2 tahun 3 tahun berhenti, itu masih kurang, karena syaratnya cari ilmu itu di dalam Ta'limul muta'allim ada 6 diantaranya watuliz zamani, harus masanya yang lama, 5 tahun paling tidak, itu minimal mondok itu 5 tahun, itu pun kalau belajar bujuran 2 tahun 6 oleh apa? Wani banar lawan malaikat mungkar nakir. Apa yang mau sampean andalkan? Emangnya sampean sudah punya sepupu malaikat? Munan diring dalem tak apa-apa. Iya. Jadi intinya sampean berterima kasih kepada orang tuanya, bisa dilihat sampean ini ciri-ciri surga. Muntak muncuk, ya bisa dilihat ciri-ciri orang yang celaka itu tidak mau belajar ilmunya Allah. Tapi alhamdulillah kita ada di pesantren, jangan gagal di pertengahan. Saya harap nanti setelah pulangan ini sudah habis masanya, semuanya niatkan mulai sekarang, niat kembali menyambung kembali pelajaran dan ajarannya di pondok pesantren. Siap ya? Siap kembali? Tak siap, kita ada emulian. Siap? Hah? Janji. Hah? Angkat semua, janji. Sudah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, selalu disehatkan sehingga kita bisa kembali tepat waktu. Kapan kembaliannya? Kembaliannya itu Sabtu. Jadi Sabtu pulangan, Sabtu kembalian itu. Jadi Sabtu beni, Sabtu deku gitu. Paking deku langsung cong deku. Apa coba betes kok. Sabtu boleh kurang seminggu. Iya. Sabtu depan. Jadi lah ke bayi kalender TV lah kamar. Apa? Agak baik kalender seorang angka mundur 1, 2, 3 lah. Intinya Sabtu depan sabar dulu, tetap konsentrasi belajar sekolahnya yang semangat dulu. Kemudian Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 15. Ya. Satu tanggal 15. Hah? Ya 15. Jadi kembalian itu tanggal 15. Jadi pulangannya itu tanggal 8. Kemudian kembaliannya tanggal 15. Berarti belum ngareh. Enggi. Isa harus sembian nangis meja habis degi mulia. Ya tentak kok kerong ke ustaz dah. Mungkin cuman ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti saya minta kepada santri minta tolong nanti pulangan ini santri akan dibawakan amplop untuk apa ya, untuk acara kita bersama maulidan di pondok pesantren. Benih untuk hall nikah tinggal untuk keluarga dan para alumni. Jadi wari santri nyombang untuk maulidan, cuman digabung juga maulidan dengan haul. Jadi nanti insya Allah ya tidak harus dengan nominal tertentu, diberikan amplop ini disuruh isi sesuai semampunya, sesuai kemampuan orang tua kalian. Sebanyak sepenting ikhlas deh ya. Beni sekoni sepenting ikhlas. Ari buang kok eda yang jadi aja buang. Mungkin cuman ini yang kemudian sebelum saya akhiri sekali lagi, jangan nanti kalau sudah pemberian hadiah dimulai tidak usah terlalu rame-rame yang melampaui batas. Karena pondok kita ini pondok pesantren yang dikenal tadi itu gudangnya ilmu, gudangnya akhlak. Kita hidup bertetangga, jangan sampai kita mengganggu, karena sekarang kalau di tetangga ini sudah sangat malam, banyak yang istirahat. Tidak usah ketawa-ketawa, jerit-jerit terlalu keras, lebih-lebih nanti ketika pemberian hadiah. Sekian dari kami, wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.